Kisah diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Edi yang saat itu mendatangi bos kantoran untuk mencari pekerjaan. Namun setelah petugas itu membaca berkas milik Edi, petugas di sana mengatakan kalau tidak ada pekerjaan yang cocok untuk Edi, karena ternyata latar belakang Edi adalah seorang pensiunan tentara paling brutal. All of your psyche valves have been passed, correct? Being home for a year. Have anything that matches your skill set, right? Edi terus-menerus memohon dan menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan pekerjaan karena ia sudah menganggur selama 1 tahun. Edi juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan pekerjaan apapun, termasuk menjadi tukang bersih-bersih, tukang cuci piring, cuci cawat, cuci gigi, cukur rambut, penjual kutang, pakai mesin rumput, dan yang terpenting, dia tidak akan korupsi. Being home for a year. Wait for what I am entitled to. Namun karena tidak mendapat respon, Edi akhirnya pergi. Saat Edi berjalan menuju mobilnya, petugas tersebut tiba-tiba menghampirinya dan menawarkan pekerjaan. Ternyata, petugas tersebut baru saja mendapatkan email yang menginformasikan bahwa sebuah mal sedang membutuhkan satpam, dan Edi pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Pada malam harinya sebelum berangkat, Edi terlihat ngahulang dan mengenang kembali saat dirinya berada di medan perang. Setelah puas dengan ngahulangnya, Edi menghubungi istrinya di kampung untuk memberitahu bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan. Ia juga tidak lupa menitipkan salam kepada anaknya. Val. Adegan pun berpindah ke beberapa mobil FBI yang sedang mengangkut seseorang wanita bernama Yuli. Diketahui bahwa Yuli adalah satu-satunya saksi kunci dalam kasus kejahatan yang melibatkan geng bernama Triple Stick. Oleh karena itu, para agen FBI ditugaskan untuk melindungi Yuli sampai ia memberikan kesaksiannya di pengadilan. Card 3, do you copy? Salah seorang agen FBI kemudian menyadari bahwa mobil mereka sedang dibuntuti. Tak lama kemudian, mobil mereka menabrak sebuah ranjau yang menyebabkan salah satu dari 3 mobil FBI terjungkal. Ternyata geng Triple Stick adalah yang membuntuti para agen FBI. Mereka segera menyerang para anggota FBI tersebut sehingga Kapten FBI yang tidak ingin Yuli tertangkap segera menyuruh Yuli untuk melarikan diri ke dalam hutan. Tak lama kemudian kapten dan semua anak buahnya berhasil dihabisi oleh geng Triple Stick. Setelah menghabisi kelompok FBI, geng Triple Stick menyadari bahwa target mereka yaitu Yuli telah berhasil melarikan diri. Sebelum kembali mencari Yuli, mereka meluangkan waktunya untuk membersihkan tempat kejadian agar tidak meninggalkan jejak. Adegan pun berpindah ke Edi yang sudah tiba di mall untuk memulai pekerjaan pertamanya. Di sana Edi disambut oleh Samsul, seorang kepala satpam senior. Samsul segera memperkenalkan Edi kepada 3 satpam lainnya, yaitu Mason, Ruby, dan Jajang. So, that's why we call Samsul kemudian menjelaskan bahwa sistem keamanan di mall sedang mengalami gangguan yang mungkin disebabkan oleh cuaca yang buruk. Samsul kemudian memberikan seragam kepada Edi dan menunjukkan setiap ruangan di mall tersebut. Selama perbincangan, Samsul mencoba menakut-nakuti Edi dengan cerita tentang seringnya terjadi pembunuhan dan perampokan di mall itu. Namun Edi tampak tenang dan santai mendengar semua cerita Samsul. Alright, you ready for the grand finale? Anyway, that's the tour pretty much. Put a quarter in it, comes out with your name on it. Melihat sikap Edi yang tampak tidak takut, Samsul kemudian menebak bahwa Edi adalah seorang mantan tentara. Dia mengangguk untuk mengonfirmasi tebakan tersebut dan menambahkan bahwa ia dulunya adalah komandan pasukan elit. And 28. Last year at 8. See, I knew we'd get on. Mendengar hal tersebut, wajah Samsul langsung menunjukkan keterkejutan saat mengetahui latar belakang Edi. Setelah mengetahui hal itu, Samsul segera memberi hormat dan menunjukkan rasa hormat kepada Bapak Edi. No, you know. Tak lama setelah itu, saat Edi berkeliling ke setiap sudut mall, ia tiba-tiba melihat seorang gadis yang sedang menggedor pintu dengan panik. Ternyata, gadis tersebut adalah Yuli yang sedang ketakutan.
Eddie segera melaporkan kejadian ini ke Samsul, namun karena melihat betapa ketakutannya gadis itu, Eddie memutuskan untuk membuka pintu tersebut. Begitu pintu dibuka, Yuli langsung pingsan karena soak. Eddie kemudian membawa Yuli ke ruangan satpam di mana Samsul dan prasatpam lainnya panik mencoba menghubungi polisi. Sayangnya telepon mereka tidak bisa terhubung karena tidak ada sinyal, kemungkinan akibat cuaca yang buruk. Kemudian di CCTV terlihat seorang pria parubaya yang sedang mendekati mal. Karena penasaran, beberapa satpam segera menemui pria tersebut dan mengetahui bahwa dia bernama Charlie. Ini babangusnya. Charlie mengatakan bahwa ia sedang mencari putrinya yang baru saja menghilang. Mendengar hal itu, Samsul segera menyuruh Jajang untuk membawa Yuli ke bawah. Saat Samsul membuka pintu dan Yuli sudah berada di bawah, tiba-tiba Yuli terbangun dan langsung merasa ketakutan. Setelah melihat kejadian tersebut, Samsul dengan cepat mengunci kembali pintu mal dan ternyata Charlie adalah ketua geng Triple Stick yang tidak akan membiarkan Yuli bersaksi di pengadilan besok. Tak lama kemudian seorang pria datang membawa sekoper uang. Pria ini adalah salah satu anak buah Charlie. Charlie kemudian mencoba menyogok Samsul dan yang lainnya dan ia menawarkan uang tersebut sebagai barter dengan Yuli. Karena tawaran tersebut tampak menguntungkan, Samsul sempat tergoda untuk melakukan pertukaran. Namun Eddie yang memahami situasinya mencoba melarang Samsul dan bahkan terpaksa harus menegur Samsul. Melihat tawarannya ditolak, Charlie memutuskan untuk mundur dan kembali bergabung dengan anggota gengnya. Di sini Charlie berencanakan strategi untuk membantai para satpam di dalam mal demi mendapatkan teteh Yuli. Sementara itu Eddie sedang mencari Yuli yang sebelumnya melarikan diri karena ketakutan. Tak lama kemudian Eddie berhasil membujuk Yuli untuk mau berbicara dengannya. Yuli meminta Eddie berjanji untuk melindunginya karena jika ia tertangkap, geng Triple Stick pasti akan menghabisinya. Setelah itu Eddie membawa Yuli kembali ke ruangan satpam. Di sana Mason mengungkapkan bahwa ia pernah melihat berita di TV mengenai Yuli yang merupakan saksi kunci dalam kasus kejahatan geng Triple Stick dan akan bersaksi di pengadilan besok siang. Terungkap bahwa ayah Yuli dulu bekerja untuk geng Triple Stick, namun ia kembali berkhianat dan memilih bekerja sama dengan FBI untuk mengungkap semua kejahatan geng Triple Stick. Akibatnya ayah Yuli berhasil dibunuh oleh geng Triple Stick di depan mata Yuli sendiri. Mau dengar cerita itu, para satpam lain langsung ketakutan, namun Eddie mencoba menenangkan mereka dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Eddie membawa Yuli ke sebuah ruangan dan menyuruh Yuli untuk tetap bersembunyi di sana apapun yang terjadi. Singkat cerita, saat Eddie dan para satpam lainnya memeriksa CCTV, mereka melihat beberapa orang yang sedang melakukan sesuatu pada mobil mereka. Melihat hal itu, para satpam kembali ketakutan mengingat bahkan para FBI tidak mampu menghadapi mereka, apalagi mereka yang hanya satpam biasa. No, we can't leave. Of course we can. You don't want to help us? That's fine. Go, Isaac. You are not in charge. Samsul segera meminta Eddie untuk memimpin mereka mengatasi masalah ini. Karena ia tahu Eddie adalah mantan komandan tentara brutal, Eddie berusaha menenangkan rekan-rekannya dan meminta mereka untuk tidak melarikan diri karena hal tersebut akan sangat berbahaya. Sementara itu Charlie mengawasi mereka dari jauh dan mulai melancarkan serangannya. Salah satu anak buah Charlie yang memanjat akhirnya berhasil masuk ke dalam mall dan langsung menyerang Samsul dan tiba-tiba... Untungnya saat Samsul sudah terpojok, Ruby datang dan langsung melawan anak buah Charlie hingga tak sadarkan diri. Hey, Eddie,
Di dalam mall mereka mulai berpencar untuk memasang jebakan. Eddie menugaskan Jajang untuk pergi ke pintu depan dan mengirimkan pesan SOS melalui baterai ketika ada patroli polisi yang lewat. Tak lama kemudian, Yuli keluar dari persembunyiannya karena ia ingin membantu. Sementara itu, Charlie dan anak buahnya telah berhasil masuk ke dalam mall tersebut. Yuli yang saat ini mengendalikan sebuah mobil remote mengirimkan pesan kepada Charlie agar datang menemuinya di blok 47. Merasa ditantang, Charlie segera mengirimkan sebagian anak buahnya ke blok tersebut. Sebelum itu, Charlie memberikan pesan kepada semua anak buahnya bahwa jika mereka berhasil menghabisi Yuli, Charlie akan memberikan bonus kepada mereka. Di ruangan yang dijaga oleh Ruby, salah satu anak buah Charlie terkena sengatan listrik dari jebakan yang dipasang oleh Eddie sebelumnya. Melihat anak buah Charlie berusaha membuka pintu, Ruby segera mencoba mencegahnya, tapi tiba-tiba Ruby memilih untuk berpura-pura maut karena ia menyadari tidak akan mampu mengalahkan mereka. Mengira Ruby benar-benar tewas, mereka segera memasuki ruangan berikutnya dan mulai berpencar. Ternyata di salah satu ruangan selanjutnya sudah ada Mason yang tengah berjaga. Di sana Mason berhasil melumpuhkan satu orang lalu merampas senjatanya dan tiba-tiba di balik itu, Eddie yang merasa khawatir mencoba memanggil semua rekannya menggunakan radio HT yang masing-masing sudah dipegang oleh mereka. Eddie pun merasa lega setelah mengetahui kalau semua rekannya baik-baik saja. Kemudian Eddie mencoba untuk menemui Mason agar ia bisa mengambil senjata yang tadi direbut Mason. Namun saat hendak pergi ke sana, Eddie malah ketahuan oleh musuh dan beruntungnya dia mampu menyelamatkan diri. Di sisi lain, seorang sniper anak buah Charlie yang berjaga di luar mengabarkan kalau ada mobil polisi yang sedang berpatroli mendekat. Mendengar hal itu, Charlie langsung meminta semua anak buahnya untuk menahan serangan sampai mobil polisi itu pergi. Eddie yang melihat mobil polisi berhenti di depan mall, ia pun segera memerintahkan Jajang untuk membuat tanda SOS menggunakan senter. Namun sialnya senter yang dibawa Jajang malah mengalami kerusakan. Di sini Jajang nekat ingin pergi keluar padahal Eddie sudah melarangnya dan tiba-tiba setelah melihat Jajang dihabisi, Eddie segera menyuruh semua rekannya untuk berkumpul di toko mainan. Namun sebelum itu Eddie menyuruh Yuli untuk mengecek dulu menggunakan mobil remote apakah ada musuh atau tidak di dekat toko mainan tersebut. Yes. What are you? Shit. At Clive's. Setelah mengetahui jumlah musuh yang ada di sana, Eddie langsung menyerang mereka dari belakang hingga berhasil merebut pistolnya dan inilah aksinya. Di sisi lain, Samsul dan Ruby yang hendak menuju ke toko mainan, tiba-tiba mereka diserang yang membuat Ruby harus tertembak. Untungnya, Samsul dengan segera membawa Ruby bergegas kabur. Di waktu yang sama, Eddie sedang mendatangi ruangan Mason untuk menjemputnya. Singkat cerita, Eddie dan semua rekan-rekannya yang tersisa sudah berkumpul di toko mainan. Namun naasnya Ruby harus pupus akibat kehabisan darah. Terlihat Samsul yang terpukul atas kematian Ruby karena selama ini ternyata Samsul diam-diam menyukai teteh Ruby. Di sisi lain, Charlie yang melihat anak buahnya pada maut, ia pun memutuskan untuk langsung turun tangan. Kembali ke Eddie dan di sini Eddie menyuruh Yuli untuk bersembunyi di rumah-rumahan yang ada di dalam toko mainan. Eddie juga memberikan sebuah boneka beruang yang di dalamnya ada senjata setrum untuk berjaga-jaga. So, Dad might not have been around much because he was afraid.
Himself. Safer with. Tak lama kemudian tiba-tiba Charlie menghubungi Eddie menggunakan radio HT untuk memberikan penawaran terakhir, yaitu jika Eddie mau menyerahkan Yuli, maka Charlie bersedia memberikan uang dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Namun Eddie yang soleh dan mempunyai rasa kesetiaan tentu menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Pal's death would have made that memorable. Anyway. Come here. Setelah itu Mason yang dari tadi mengecek CCTV langsung memanggil Eddie karena ia melihat mobil FBI baru saja datang. Saat Eddie memeriksa layar monitor, ia juga tak sengaja melihat sebuah mobil truk komunitas yang digunakan oleh anak buah Charlie untuk melumpuhkan sinyal. Artinya semua jaringan komunitas rusak bukan karena cuaca buruk, melainkan ulah anak buah Charlie. Di sini Eddie pun berencana untuk menyingkirkan truk tersebut agar jaringan kembali berfungsi dan bisa segera meminta bantuan kepada FBI. Ketika turun ke bawah, Eddie melihat Samsul yang masih terpukul akibat orang yang dicintainya kini telah maut. Sebelum keluar dari toko mainan, Eddie menyuruh Samsul tetap berjaga dan ia akan pergi melalui pintu belakang. Setelah Eddie pergi, tiba-tiba pintu depan toko mainan itu dibuka paksa oleh anak buah Charlie. Samsul yang sangat ingin melampiaskan dendamnya langsung menyerang mereka hingga inilah yang terjadi. Di sisi lain, Eddie yang sedang menuju keluar lewat pintu belakang tiba-tiba dihentikan oleh para FBI yang baru saja datang. Di sini Eddie menjelaskan kalau dirinya bukanlah orang jahat, melainkan hanya seorang satpam yang sedang melindungi Yuli. Mendengar hal itu, salah satu anggota FBI menyuruhnya untuk meminta Yuli mendatangi mereka sekarang juga. Eddie pun dengan segera menyuruh Mason membawa Yuli ke tempat tersebut. Kembali ke Samsul yang sedang mati-matian melawan anak buah Charlie dari mulai melempar bom hingga menembak sebuah tabung gas. Namun pada akhirnya Samsul harus tertembak oleh mereka. Di sini Samsul sudah bertekad untuk mengorbankan dirinya sendiri, yang terpenting Mason dan Yuli bisa selamat sampai ke tempat FBI. Di balik itu Eddie mulai curiga kepada para FBI ini setelah melihat tato triple stick yang ada di leher mereka. Tak lama kemudian Mason dan Yuli muncul, namun tiba-tiba para FBI itu langsung menghabisi Mason. Dengan segera Yuli bergegas kabur sementara Eddie langsung membrutal. Setelah meratakan para FBI gadungan, Eddie meminta Yuli untuk mencari sebuah radio darurat agar bisa menghubungi nomor bantuan. Sementara ia akan segera pergi keluar untuk menghancurkan truk komunikasinya. We can let what our team did here tonight be for nothing. So what do we do? Walk in. The real one. That happens. I need you to find a place to... Ternyata percakapan mereka didengar oleh Charlie dan ia langsung meminta tangan kanannya untuk terus memburu Eddie sementara dirinya akan mencari Yuli. Kemudian Eddie dengan menggunakan motor ATV yang terpajang di dalam mall, Eddie segera bergegas pergi keluar. Namun di sini dia harus diserang oleh tangan kanan Charlie, sehingga di suatu kesempatan Eddie dan si tangan kanan harus terlibat baku hantam. Saat si tangan kanan hendak mengambil pistolnya yang terjatuh, Eddie mencoba mengendarai motor ATV-nya lagi dan bergegas keluar. Setelah berhasil keluar, Eddie meloncat dari motornya dan... Sampai pada akhirnya jaringan sinyal pun kembali aktif. Kemudian Eddie mencoba menghubungi Yuli, namun sniper anak buah Charlie langsung menembak Eddie. Eddie pun dengan segera lari masuk ke dalam mobilnya yang terparkir. Di sini Eddie mengambil sebuah pistol yang ada di dalam mobil lalu menyerang balik si sniper hingga Eddie berhasil menghabisinya. Bersamaan dengan itu tangan kanan Charlie muncul, tapi tiba-tiba
Adegan berpindah ke Charlie yang sampai saat ini masih mencari Yuli hingga di suatu waktu Charlie berhasil menemukannya. 10-mile stretch of wooded highway, Jamie. Jamie, time to negotiate. He's gone, Jamie. My father woke me one morning. So start over, make your own way, be your own boss. It never comes. You can be immature, brave. Namun bersamaan dengan itu Eddie pun muncul di hadapan mereka. Charlie mencoba kembali memberikan penawaran kepada Eddie, namun Eddie tetap menolak semua tawaran yang diajukan Charlie. Ketika Charlie lengah, Yuli mencoba melepaskan dirinya dengan menyerang Charlie menggunakan senjata setrum yang ada di dalam boneka, lalu disusul dengan tembakan Eddie yang tepat mengenai kepala botak si Charlie. Seperti biasa setelah semuanya selesai, para polisi pun tiba di TKP. Terlihat Samsul yang ternyata masih hidup dan segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian terlihat Yuli yang sedang menjenguk Eddie. Di sini Yuli mengucapkan banyak terima kasih karena Eddie telah melindunginya. Yuli juga mengatakan kalau ia akan memberikan harta milik ayahnya kepada Eddie dan para satpam yang kemarin melindungi Yuli. I guess. It's your family or something. They didn't tell me. You're gonna be okay. Tak berselang lama, paman dan bibi Yuli datang karena sekarang Yuli akan tinggal di rumah mereka. Di akhir film memperlihatkan Eddie yang kembali bertemu dengan anak dan istrinya. Tamat, ending yang sangat membrutalkan.